Halo semua, perkenalkan namaku Nur Alam. Di video kali ini aku akan share kepada kalian basic-basic untuk menulis karya ilmiah menggunakan Microsoft Word. Sebenarnya ini sangat simpel. Kita hanya mempelajari rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan serta membuat rumus dan tabel. So langsung saja. Oke, langsung saja kita mempraktekkan rata kiri, rata tengah, dan rata kanan dan rata kiri kanan atau rata kanan kiri. Saya sudah menyiapkan 4 teks yang kalimatnya itu sama semua, cuman saya bikin contoh dan panjangkan seperti ini. Sebelum kalian mempraktekkan ini, alangkah baiknya kalian memiliki teks yang bisa kalian praktekkan dan kalian coba di rumah. Oke. Pertama kita akan belajar rata kiri dulu. Rata kiri merupakan salah satu alat di Microsoft Word yang biasa digunakan untuk penulisan website maupun blog yang ada di karya ilmiah, yang sering dipakai di karya ilmiah. Nah, bagaimana cara kita merapikan dengan rata kiri suatu paragraf tersebut? Caranya sangat simpel banget teman-teman. Caranya kita hanya memblok paragraf yang ingin kita rapikan dengan rata kiri, dan di sini ada 4 alat yang ada di Microsoft Word. Itu kalian pilih yang like, text, leave. Itu ada cara manualnya, yaitu kalian tinggal pencet Ctrl L saja, itu sudah langsung dia rata kiri. Tapi kita bakal coba mencet secara langsung memakai kursor. Seperti ini jadinya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bagian kiri ini, itu semuanya rapi. Di mana paragraf itu rapi di bagian kirinya. Perataan kirinya sangat rapi, kecuali yang sebelah kanannya. Itulah kegunaan rata kiri, untuk meratakan kalimat yang berada di kiri. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dan mempraktekkan yaitu rata tengah. Rata tengah sendiri sama teman-teman. Caranya seperti rata kiri tadi. Cuman perbedaannya rata tengah itu biasa digunakan untuk penulisan cerpen maupun novel. Biasa kita baca-baca novel atau cerpen itu menggunakan rata tengah untuk penulisannya. Nah, bagaimana cara merapikan paragraf menggunakan rata tengah? Itu sama seperti rata kiri, kita tinggal blok saja. Setelah itu kita pencet yang di sebelah sini yang bernama center. Di situ ada cara manualnya juga, tinggal kalian Ctrl E, itu sudah menjadi rata tengah. Cuman kita akan melakukan seperti yang tadi, rata tengah yang seperti rata kiri. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan rata kanan. Sama halnya seperti rata kiri dan tengah, caranya sama, cuman akan berbeda tempat saja. Yang rata akan kalimat atau paragraf ini, yang rata itu di bagian kanan, berbalikan dengan sebelah kiri. Biasanya rata kanan ini digunakan untuk penulisan nomor daftar isi maupun nomor halaman, biasanya seperti itu. Mari kita mulai. Sama caranya seperti tadi, kita tinggal blok saja, lalu menekan ini dengan kursor kalian. Dan ini juga ada cara simpelnya, yaitu kalian tinggal pencet Ctrl R saja, left, text, right. Oke, langsung saja. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini sangat rapi, cuman di sebelah kirinya itu agak berantakan. Nah, bagaimana cara kita merapikan rata bagian kiri atau kanannya? Nah, ini yang terpenting, yaitu rata kiri kanan. Rata kiri kanan ini biasanya digunakan untuk teks-teks formal yang bersifat formal dan bersifat
perjanjian itu. Fungsi dari rata kanan sendiri untuk rata kanan dan kiri maupun rata kiri dan kanan itu untuk meratakan kalimat atau paragraf sebelah kiri dan kanan, jadi sama presisinya. Oke. Sama seperti tadi caranya, dan juga ada cara simpelnya, yaitu kalian tinggal langsung Ctrl Y saja biar langsung rata kanan kiri. Oke. Langsung saja kita pencet. Nah, bisa kalian lihat yang rapihnya itu, yang ratanya itu presisi semua, rata kiri dan kanan. Cukup mudah bukan untuk mempelajari rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Ini kalian bisa coba di rumah maupun coba di warnet kalau kalian nggak punya laptop ya. Jadi ini sangat mudah. Oke. Lanjut kita ke praktek selanjutnya, yaitu membuat rumus. Bagaimana cara membuatnya? Ini caranya. Jadi kita langsung saja praktekkan bagaimana cara kita membuat rumus di Microsoft Word. Caranya sangat mudah. Kita tinggal ke insert, lalu arahkan kursor kita ke equation dan simbol di sebelah kiri laptop. Oke. Seperti ini. Dan kita kalau ingin membuat rumus, kita itu pencet yang equation. Kenapa yang equation? Soalnya equation ini adalah alat untuk membuat membuat suatu rumus di Microsoft Word. Kalau simbol ini, apabila simbol yang ada di equation ini tidak ada, baru kita ke simbol. Oke. Kita pencet yang bagian atas equation. Di sini ada beberapa alat. Nah, ini maksud saya. Kalau misalnya simbol-simbol yang di equation ini tidak ada, baru kita ke simbol yang di sebelah equation yang di luar tadi. Nah, seperti itu. Di sini juga sudah disediakan alat-alat untuk membuat suatu pecahan atau pangkat-pangkat soal-soal matematika. Akar-akar juga sudah disiapkan di sini. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah dan mengotak-ngatiknya sendiri di rumah. Oke. Saya tidak akan mencontohkan yang rumit. Ini basic sekali, jadi kalian bisa ikutin ya. Ini rumus yang tidak ada di pelajaran matematika, fisika maupun kimia. Jadi ini rumus ngasal dewet. Oke. Jadi contoh, aku ingin membuat rumus kayak sulit lah, sekiranya yang mudah dulu. Kita pencet ini, kita pencet ini. Nah, bagaimana cara kita masukin angkanya ke kolom ini? Kita tinggal pencet saja teman-teman, kolom ini. Pencet apa yang mau kita masukkan, angka atau huruf. Bisa angka, bisa huruf juga bisa. Sama di bawahnya juga, angka bisa, huruf juga bisa. Gampang kan? Terus mau ngelanjutinnya bagaimana? Jangan lupa kita pencet ini. Nah, kalau sudah di tengah ini berarti dia sudah otomatis, kita bisa bikin lagi. Contoh ini sama seperti yang lain. Ini kayak gini. Nah, jadi 5 angka 2. Sama seperti yang tadi, kita pencet tengahnya dulu. Kalau sudah seperti itu, baru kita bikin lagi seperti ini. Contoh, nah gini. Mau gimana gini? Bisa. Sama, pokoknya ketika alat itu ada yang kotak-kotak ataupun yang titik-titik kotak seperti itu, kalian bisa isi dengan nomor yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengcombine rumus-rumus ini? Caranya sangat mudah sekali teman-teman.
kita bisa melakukan cara-cara yang sangat simple and practice. Sebenarnya simple banget sih kalau misalnya kalian udah tahu ini. Kalian tahu, misal kita ingin mengcombine ini dengan equipment yang lain. Contoh, misalnya di sininya ini kita mau seperti ini. Nah, kita tinggal pencet saja seperti ini. Nah, jadi deh. Di atas bisa 5 pada 5 pangkat 2, atau di bawahnya kita mau seperti ini, bisa teman-teman. Tuh, jadi akar 9. Di sampingnya kita bisa pakai yang lain juga teman-teman. Di sampingnya kita bisa menggunakan yang lain juga teman-teman. Contoh, kita bisa combine dengan yang lain seperti ini. Nah, di combine ininya tidak mau diisi angka. Biasakan yang kosong-kosong seperti itu biasa kalian isi angka, simbol atau huruf. Nah, kita bisa combine dengan yang lain teman-teman, seperti ini. Sangat simpel untuk mengcombine-nya teman-teman. Seperti ini contoh. Di sininya mau 6, di sininya mau K, silakan. Gampang sekali untuk mengcombine dan ketika kalian ingin membuat rumus apapun itu. Oke. Lalu apakah ada cara mudahnya untuk membuat simbol tersebut? Ada teman-teman, sangat ada. Kenapa aku bilang ada? Karena ada rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Tadi kita pencet atasnya, sekarang kita pencet bawahnya yang equation ini. Nah, ini adalah simbol-simbol atau rumus yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Dan ini adalah salah satu yang paling sering digunakan oleh siswa-siswa di Indonesia di pelajaran matematika, khususnya di kalau dulu aku ini ketemu rumus ini di kelas 3 SMP. Tahu sekarang mah kelas berapa yang temu rumus ginian? Tuh, seperti ini. Ini juga dikombin dengan yang lainnya seperti yang tadi saya ajarkan. Seperti itu teman-teman. Nah, lebih jelasnya lagi aku akan membuat simbol dengan contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini, dan kita akan buat itu. So let's go.
Oke, selanjutnya kita akan belajar dan mempraktikkan bagaimana cara kita membuat tabel. Cara membuat tabel itu pasti kalian juga ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Yang sudah tahu pasti kalian nyarinya juga di insert, yes, di insert dan di tabel. Nah, seperti ini. Pasti kalian melakukan cara seperti ini. Ada yang melakukan caranya seperti ini. Dan itu pasti untuk mempermudah kalian dan mempercepat pekerjaan kalian. Tapi ada lagi yang mempercepat pekerjaan kalian, yaitu di ini. Saat kita membuat tabel, alangkah baiknya kita di bawahnya insert table, karena ini sangat membantu banget. Tabel sendiri itu berfungsi untuk kalau di manajemen sebagai sumber data yang konkret, di mana sumber data itu bisa kita baca dan kita pelajarin untuk studi banding maupun untuk membuat karya ilmiah juga seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal pencet ini dan ini. Yang ini number of columns itu untuk columns table ke samping, oke. Dan ini untuk columns of tools, berarti ke bawah. Jadi kita butuh berapa table yang kita ingin buat, kita tulis saja di sini. Misal kita butuh 7 dan di sini kita butuh 8. Jadi deh, mudah kan? Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita memasukkan teksnya? Itu gampang banget. Untuk memasukkan teksnya seperti yang kalian sudah tahu secara formal, ya, sudah tahu secara pertama pasti seperti ini. Pencet bagian kolom yang ingin kamu kasih kalimat atau huruf atau angka seperti ini. Nah, seperti itu contohnya. Nah, lalu kalau misalnya kalau kita mau memperbesar dan memperkecil kolom tersebut, bagaimana caranya? Caranya sangat simpel. Kalian tinggal pencet garis yang kalian ingin perbesar sampai kursornya membentuk seperti itu, oke. Lalu kalian tarik saja. Nah, dia akan membesar sendiri. Membesarnya tergantung keperluan kalian. Kalian perlunya seperti apa, terus kalian perlunya untuk apa, itu tergantung kalian. Nah, lalu bagaimana cara kita menghilangkan garis-garis dalam tabel ini? Apakah bisa? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Caranya kita ke sini, ke border. Di mana border ini untuk salah satu untuk menghilangkan garis-garis yang ada di tabel. Caranya sangat mudah. Kalian cukup blok saja tabel apa yang kalian ingin hilangkan garisnya, lalu kalian ke border, di mana border ini sudah menyediakan garis tabel yang sudah ada untuk dihilangkan. Contoh, saya ingin menghilangkan garis atas. Jadi tabel yang sudah saya blok tadi, garis atasnya itu akan menghilang. Kita coba.
Teman-teman bisa lihat di bagian atas ini. Ini sudah tidak ada garis tabelnya. Begitu juga yang lainnya. Oke, yang lainnya itu pasti tidak ada. Kalau misalnya kita menggunakan border, tergantung pemakaian dan keperluan kalian. Oke. Lalu bagaimana cara kita menambahkan kolom ketika kita kekurangan maupun menghapus kolom ketika kita kelebihan? Caranya sangat mudah. Kalian tinggal pencet ini saja. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwa kolom mana yang kalian butuhkan untuk ditambah, baik itu tanda panah ke atas, ke bawah, ke samping kanan maupun ke samping kiri. Kalian tinggal pencet ini dan otomatis ini akan menambah satu kolom di tabel kalian. Contoh, saya ingin menambahkan kolom bawah, jadi saya tinggal pencet ini saja. Nah, dia pasti muncul seperti ini. Atau saya mau menambahkan kolom bagian kiri, bisa kita pencet ini. Nah, simple kan? Jadi itu adalah teknik basic banget yang biasa digunakan saya maupun orang-orang yang sudah membuat tabel. Itu sangat basic. Nah, untuk lebih jelasnya dan mempraktekannya, saya akan mempraktekkan di sini dan saya akan membuat tabel dari sumber ini. Nah, seperti ini. Dan mari kita mulai untuk membuat tabel ini. Jadi kalian juga bisa melihat bagaimana cara saya menggunakan equipment table yang ada di Microsoft Word. So let's go.
Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih mempraktekkan atau mencoba membuat tabel dari sumber yang lain seperti yang tadi. So itu saja video yang bisa aku share ke kalian, tutorial yang aku share ke kalian, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan share dan like. Ketika ada pertanyaan silahkan komen saja di bawah. Oke, see you next time and bye bye.